gue pengen ngobrol soal sesuatu, mungkin lo pernah rasa, tapi jarang banget diucapin. Pernah nggak sih lo ngerasain ada kosong di dalam hati? Bukan sakit, lebih kayak bisikan gitu. Kerja udah oke, tanggung jawab lo jalan. Malah orang lain mungkin bilang lo sukses. Tapi tetap aja, ada yang kurang. Rasanya kayak jiwa lo nyolek, nanya, cuma segini? Bukan karena serakah, bukan mau barang banyak. Lebih karena di dalam lo ngerasa emang diciptain buat bangun sesuatu. Buat bikin jejak yang berarti. Menurut gue, rasa itu hadiah. Bukan masalah buat diberesin. Itu tanda lo masih hidup. Lo lahir bukan cuma buat nyaman-nyaman aja. Lo lahir buat berkarya. Nggak semua orang lukis, nulis, atau nyanyi. Tapi semua orang berkarya. Lo bikin momen, lo bikin ruang buat orang lain. Lo ciptain ide, solusi, keindahan. Dan tiap kali lo lakuin itu, ada bagian diri lo yang kebangun. Jadi hari ini, gue pengen ajak lo coba gali itu. Bukan dengan beban, bukan rasa bersalah. Cuma dengan rasa penasaran. Gimana kalau misi lo bukan dikejar, tapi dilepas? Gimana kalau kuncinya justru ada di kreativitas lo? Gue mau cerita tentang seseorang. Mungkin lo kenal. Dr. Shinya Yamanaka. Dia menang Nobel. Tapi ceritanya bukan soal jenius. Dulu dia dokter bedah. Dia ngerasa tangannya nggak cukup bagus. Jadi dia pindah ke riset. Fokus ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan kreatif. Bisa nggak sel dibalikin waktunya? Sel tua bisa jadi muda lagi? Orang-orang bilang mustahil. Dia gagal bertahun-tahun. Tapi dia nggak nyerah. Kayak tukang sejati total banget. Akhirnya dia nemu jalan. Dia bukan cuma nemuin sesuatu. Dia ciptain hal baru. Dia ngereprogram hidup itu sendiri. Sekarang riset dia bantuin seluruh dunia. Kasih harapan buat banyak penyakit. Dia bikin alat baru buat penyembuhan. Hidupnya bukan soal nyaman. Tapi soal misi. Tujuan kreatif, dia pecahin teka-teki buat semua orang. Ceritanya ngingetin kita, ada keinginan dalam hati buat berkarya. Itu yang bikin hidup kita berarti. Itu yang bikin hidup kita nolong orang lain. Lo tahu nggak, sebenarnya tinggal lihat sekitar aja. Lihat dunia, lihat satu keping salju. Nggak ada yang sama. Lihat juga galaksi di langit malam. Gede banget, indah banget. Alam semesta nggak acak, juga nggak beku. Kayak hidup, terus nunjukin karya kreatif. Kayak sebuah seni raksasa. Dan yang keren, kita ada di dalamnya. Kita bisa berhenti sebentar, bilang, wah indah ya. Tapi bukan cuma itu, kita juga bisa nambahin. Kita juga berkarya, musik baru, cerita yang nyentuh hati, bangunan baru, taman yang damai, kode yang kita tulis, cara baru buat nyembuhin orang. Ini bukan kebetulan, rasa pengen berkarya, bikin tertib dari kaos, nemuin indah dari kosong, itu udah nempel di kita, tertulis di DNA kita. Banyak tradisi bijak bilang, manusia diciptain segambar sama sang pencipta. Mungkin itu alasannya. Kalau kita nggak berkarya, ada yang hilang. Rasa gelisah itu bisa jadi emang desainnya nyuruh kita maju. Saya kasih gambaran sederhana ya. Anggap diri kita ada dua bagian. Pertama, ada penghuni. Itu diri kita yang sejati, jiwa kita, hati yang kreatif. Punya mimpi, punya ide, cari makna. Lalu ada rumah. Itu tubuh kita, hidup kita di sini. Rumah punya kebutuhan nyata, harus makan, harus tidur, butuh rasa aman, butuh kerja biar stabil. Kadang pengen ditingkatkan, hidup lebih nyaman, enak juga. Semua itu nggak salah, itu wajar. Tapi masalahnya begini, kita bisa jadi kayak tukang urus rumah full time, sibuk cat dinding, pusing cicilan, bandingin rumah sama tetangga, energi habis di situ. Sementara penghuninya lupa sama sekali. Diri sejati kita, jiwa kreatif itu, diam aja di dalam gelap, nggak diperhatiin. Hidup mungkin nyaman, tapi tujuan hilang. Rumahnya rapi, tapi jiwa tertidur. Nah, rasa gelisah itu dari situ. Perasaan ada yang kurang, itu penghuni nunggu kita sadar kalau dia masih ada. Jadi kita bisa ngapain? Gimana nyalain lampu untuk si penghuni itu? Mulai dari langkah kecil dan sederhana. Bukan soal perubahan besar yang menakutkan. Pertama, lihat waktu kamu, lihat minggu kamu, berapa jam buat merawat rumah. Komut, kerja rumah,
scrolling HP, berapa jam buat berkarya, menulis, bangun barang, pecahkan masalah, jujur sama diri sendiri. Nggak perlu resign kerja, mulai dari hal kecil. Kreativitas itu kayak otot, perlu latihan rutin. Coba 30 menit sehari aja, atau beberapa jam di akhir pekan. Kerjain proyek kecil, pelajari skill baru, tulis ide-ide kamu. Coba ubah peranmu dari konsumen jadi pencipta. Daripada cuma nonton acara masak, bikin resep baru. Daripada cuma dengar podcast, tulis ide kamu soal topik itu. Ingat semangat Shokunin, semangat tukang ahli, bawa dedikasi ke kerjaanmu, perhatikan detail, sabar, bangga sama apa yang kamu buat, bisa di kerjaan, hobi, atau hubungan. Terakhir, tanya diri kamu pertanyaan bagus, yang bisa bantu temukan ikigaimu. Apa yang kucintai? Apa yang bikin aku lupa waktu? Apa yang aku jago? Skill apa orang lain lihat dari aku? Apa yang dunia butuh? Masalah apa yang menyentuh hatiku? Begitu cara mulai, satu langkah kecil tiap kali. Begini, langit bukan batas. Dari dulu memang nggak pernah begitu. Yamanaka Sensei nggak cuma menang hadiah. Dia buka pintu, nunjukin kalau satu ide lahir dalam diam bisa ubah segalanya. Mungkin idemu nggak menang hadiah, mungkin nggak viral, tapi tetap bisa menyembuhkan. Tetap berarti, mungkin bisnis yang kasih orang kesempatan kedua, mungkin cerita yang bikin orang merasa dilihat, mungkin cuman cara kamu mencintai keluarga. Itu juga kreativitas. Jangan biarkan hidupmu cuma urus rumah, bayar tagihan, checklist, semuanya. Ya, penting, tapi bukan segalanya. Ada yang lebih dalam, yang menunggu, ikigaimu, misimu, gak ribut, gak maksa, tenang, kayak biji di bawah salju, angin di bambu. Mulai kecil, mulai sekarang, gak perlu rencana sempurna, sedikit keberanian saja, sedikit ruang untuk tanya, apa aku dilahirkan buat ini? Kalau mikir Tuhan di mana, mungkin dia yang kasih percikan itu, mungkin dia tunggu kamu tanya. Bukan dengan tekanan, bukan dengan takut. Cuman jujur. Kalau siap, coba bilang titik. Tuhan, kalau ini nyata, jadikan ini permulaan. Itu saja, nggak perlu kata indah, janji besar. Hanya bisikan. Dan mungkin bisikan itu akan terdengar. Terus berjalan, terus bertanya. Kamu nggak sendirian. Beberapa orang menganggap Tuhan seperti seorang teman yang bijaksana yang berjalan bersama mereka dalam kehidupan, membawa harapan seperti bunga sakura pertama di musim semi. Maukah Anda berbicara dengan Tuhan bersama saya hari ini seperti berbicara dengan seorang teman? Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, amin.